Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Dinasari MPD, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif di lingkungan SDS Yayasan Pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sebelumnya di sini kita akan mengadakan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh ibu kita Lili Dinasari. Kepada Ibu Lili Dinasari MPDGR kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrah dan iradahnya kita masih diberi kesehatan dan kelapangan untuk menghadiri kewajiban kita sebagai pendidik di sekolah ini. Kemudian salawat beriring salam kita hantarkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati para guru hebat semuanya. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan yaitu diseminasi terkait budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita, yaitu SDS Yayasan Pendidikan Islam. Di sini kita akan memperkenalkan yaitu fasilitator saya, itu ada Bapak Ahmad Tarmizi, dan pengajar praktik saya kalian sudah kenal, di mana beliau sudah hadir ya, pernah hadir kemari sebanyak 2 kali, yaitu Ibu Melani Hafizah dan saya sendiri CGP Angkatan 11. Oke, ini sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Oke, kalau saya sebutkan ular panjang, berarti ibu praktekkan dengan gerakan. Oke, cacing pendek berarti pendek. Kalau gajah besar, pertama itu dulu, nanti baru kebalikannya. Sudah? Baik, sekarang serentak ya. Oke. Cacing pendek, ular panjang, semut kecil, gajah besar. Oke, good. Sekarang kebalikannya. Jadi kalau gajah berarti kebalikannya kecil ya. Oke, konsentrasi. Ular panjang, gerakannya ya. Gajah besar, pendek botika salah ya. Oke, semut kecil. Iya benar-benar. Oke, gajah besar. Salah lagi, mau kita kasih hukuman. Ular panjang. Oke, hebat. Berarti konsentrasinya masih full kecuali Bu Tika ini ya. Oke, next Bu. Nah, jadi kita sepakati forum diseminasi kita pada hari ini senantiasa berlaku ya, untuk di kelas juga kita boleh memperbaiki kesepakatan kelas, boleh seminggu sekali mungkin mau diperbaiki, itu boleh, jadi diterapkan juga di kelas. Kesepakatan forum diseminasi yaitu ada menghargai siapapun. Yang pertama, yang kedua menjadi pendengar yang baik, yang ketiga izin saat hendak keluar kelas, boleh makan dan minum dengan tenang. Sebentar lagi OTW. Oke, ada yang mau menambahkan kesepakatan diseminasi kita? Gitu juga sama peserta didik, nanti tanyakan. Jangan dari kita aja, harus ada dari mereka. Ada? Ada kan tinggi, sudah ya. Jaga kebersihan mungkin. Oke, menjaga kebersihan. Boleh ya, nanti kita tambahkan. Oke, next.
Nah, kita mulai ya, masuk budaya positif. Peran guru di sekolah adalah menciptakan suatu lingkungan positif, menggerakkan warga sekolah agar saling mendukung, saling belajar dan bekerja sama, menjalankan kebiasaan-kebiasaan dan karakter baik warga sekolah yang akan melahirkan budaya positif. Nah, gimana caranya guru untuk menjalankan budaya positif ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 konsep inti yang harus kita pelajari sebagai seorang pendidik. Oke, coba next Bu Rika. Yang pertama itu ada disiplin positif. Nah, coba dulu. Apa sih disiplin positif menurut Bapak Ibu? Boleh dari Pak Junar. Menurut Bapak disiplin positif itu apa sih? Contohnya kayak ngaji pagi, tiap pagi kita ulang-ulang yang baik-baik, mengutip sampah, itu aja. Oke, terima kasih Pak Junar. Dari Bu Rumi ada apa sih kira-kira pengertian disiplin positif, Bu? Jaga kebersihan kelas, Ya. membawa mukena setiap pagi. Ya, itu termasuk disiplin positif ya. Oke, coba kita lihat next. Apa sih disiplin positif? Nah, disiplin positif adalah unsur utama terwujudnya budaya positif. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu nanti tertera pada profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu memiliki berapa dimensi, Bu? 6. Dan dari 6 dimensi itu ada turunannya lagi kan, disebut dengan apa? Elemen. Jadi jangan lupa ya, elemen ya. Turunan dari dimensi itu ada elemen lagi. Next, Bu. Nah, peran guru adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nanti kita pelajari lagi. Biasanya kalau ini tuh apa sih? Dalam. Kalau X luar. Jadi yang kita inginkan itu pada anak-anak ini sekarang yang in, dari dalam, motivasi dari dalamnya. Coba kita lihat lagi Bu Rika. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan yang tertera dalam 6 karakter profil pelajar Pancasila. Dan nanti dibaca lagi turunannya, elemennya, ada lagi sub elemennya. Jadi nilai-nilai kebajikan itulah yang ingin kita tanamkan kepada peserta didik kita. Nah, kemudian tadi ada poin yang kedua yang harus dipelajari oleh pendidik, yaitu motivasi perilaku manusia ataupun hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu misalnya dia ada buat kesalahan kayak itu kan. Kalau penghargaan misalnya Bu, dia duluan siap, jadi kayak ada hadiah gitu Bu, reward kalau bahasa sekarang. Oke, terima Jadi benar ya, di sini ada dua nih. Kenapa manusia itu melakukan sesuatu? Yang pertama karena ada penghargaan, yang kedua ada hukuman. Next. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, dan ketidaknyamanan itu disebut dengan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira nih, dari ketiga ini yang baik yang mana sih? Nomor 3 bukan? Nomor 3. Nomor 3. Ya, benar? Ya, itu benar. Jadi kita tuh menghindari nomor 1 dan 2. Jangan sampai peserta didik motivasi yang muncul dari 2 itu, dari diri dia itu, jangan sampai yang muncul itu yang nomor 1 dan nomor 2.
Nah, jadi kita usahakan motivasi perilaku peserta didik itu mengacu kepada nomor yang ketiga. Menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya itu apa? Kita yang menanamkan ke mereka nantinya. Kita adalah teladan bagi mereka. Jadi profil pelajar Pancasila itu bukan kita tuntut saja kepada diri peserta didik, tapi harus ada juga di dalam guru. Next. Nah, kemudian tadi ada konsep yang ketiga, yaitu tadi yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi, yang ketiga ini keyakinan sekolah atau kelas. Bu Rumi, keyakinan kelas sudah dibuat bersama peserta didiknya. Udah? Belum ya. Yang udah dibuat apa Bu Mas? Kesepakatan. Apa sih bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Tadi kita merujuk ya bahwa harus nilai-nilai yang diyakini ya oleh peserta didik. Nah, di sini dalam membuat keyakinan sekolah atau kelas, kita harus melibatkan peserta didik. Jadi nggak boleh sepihak. Nggak boleh datangnya itu cuma dari bapak dan ibu. Walaupun guru mapel tidak ada administrasinya keyakinan kelas, tapi boleh di awal pembelajaran itu disepakati. Yuk kita buat keyakinan kelas kita. Apa sih? Coba dari kalian pinginnya belajar kita mau gimana nih? Boleh gitu. Jadi harus dari kedua belah pihak. Kita harus bekerja sama dengan peserta didik untuk mewujudkan adanya keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ada urutan langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Nah, jelaskan di situ ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi nggak boleh cuman dari guru doang. Kalau dari guru doang itu namanya peraturan. Dan kalau dari sekolah doang itu namanya juga peraturan. Seperti itu. Yang pertama, nah, diskusi dulu, munculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Ini langkahnya nih, gimana sih caranya buat keyakinan kelas? Diskusi dulu, peraturan di sekolah apa? Yang pertama, pakaian ya, misalnya harus merah putih kalau Senin Selasa. Itu termasuk peraturan apa? Itu peraturan. Iya, peraturan. Lagi, apa Bu Rika? Peraturan sekolah. Hadir tepat waktu? Boleh, sepatu harus hitam. Itu peraturan namanya. Nah, nanti tanyakan itu ke peserta didik. Apa aja sih yang ada peraturan di sekolah? Mungkin membuang sampah pada. Jangan buang sampah sembarangan, gitu ya kan? Karena peraturan itu identik dengan kata-kata jangan, dilarang, seperti itu ya. Kata-katanya itu agak negatif seperti itu. Negatif dalam artian apa ya? Dalam artian yang berbeda ya. Oke, kemudian yang kedua, nah kita ubah kalimat peraturan tadi menjadi kalimat yang lebih positif. Misalnya, tadi apa? Dilarang memakai sepatu berwarna. Kita ubah menjadi kalimat positif. Terima kasih hari ini memakai sepatu warna. Boleh. Misalnya, apalagi disiplin waktu, boleh gitu aja. Jangan ada kata Jangan. Jangan atau tidak, dilarang gitu. Jadi kita ubah dari yang sudah disepakati, apa tadi yang diucapkan tadi diutarakan dengan peserta didik, kita ubah. Ini langkah-langkahnya ya. Nanti kita akan buatkan, karena setelah ini saya akan mereview ke kelas masing-masing keyakinan kelas yang dibuat. Baik, kemudian langkah yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Menyarikan istilahnya menggodok ya. Menyarikan itu kan intisari ya. Nah, ini bahasa Indonesia pun saya baru dapat juga bahwasanya menyarikan itu ada, bukan mencari rupanya. Rupanya menyarikan itu mengambil intisari dari peraturan-peraturan yang tadi,
menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah, kaitkan nilai kebajikan yang tadi, yang dimensi profil pelajar Pancasila, masukkanlah dia menjadi keyakinan kelas. Ambil kalimatnya dari elemen atau sub-elemen. Kemudian, langkah selanjutnya berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kira-kira nih sikap yang ada sama peserta didik itu ada nggak misalnya? Jangan yang nggak ada dibuat ada gitu. Kira-kira mereka mencerminkan nggak? Kira-kira mereka pakai sepatu hitam nggak pada hari itu? Itu jadi direfleksikan, ditengok dulu ke diri gitu. Jadi agar diskusinya itu membekas di hati peserta didik gitu. Jadi dicontohkan ke diri mereka. Langkah selanjutnya itu berdiskusi mengenai peran seluruh keluarga kelas. Jadi dipertegas. Nah, tugas kamu di struktur itu apa? Kewajiban kamu apa sebagai ketua kelas? Sebagai bendahara kewajiban apa? Bahkan sebagai warga kelas apa? Bahkan lebih globalnya lagi, sebagai warga sekolah apa sih kewajiban kamu? Nah, apa sih peran kamu di sekolah ini? Nah, jadi kita buka mindset peserta didik kita seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, bahwa boleh kita boleh merevisi apakah setiap minggu gitu kan. Mungkin ada yang udah dilanggar sama anggota kelas. Nah, jadi direvisi. Nah, ibu lihat kemarin ini kayaknya nggak jalan ini. Jadi maunya anak ibu gimana sih? Coba kita buat lagi yuk keyakinan kelasnya. Jadi dievaluasi ulang. Jadi bukan monoton itu untuk setahun, itu terus ditempel sampai warnanya buram lecek gitu ya kan. Jadi bukan ya, jadi perlu dievaluasi, boleh seminggu sekali atau sebulan sekali seperti itu ya. Oke, next Rika. Nah, ini contoh keyakinan kelas dari beberapa teman pendidik kita di seluruh Nusantara. Itu biasa ya, ada menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, misalnya tepat waktu dan aktif di kelas, berani berkarya dan tidak takut memberikan pendapat yang belum benar. Contohnya, merawat barang-barang yang ada di dalam kelas. Ada nggak di situ kata-kata negatif? Nggak ada ya. Nggak ada kata larangan, nggak ada kata tidak, nggak ada kata jangan. Begitu. Nah, peraturan kelas itu intisarinya. Dan bisa kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Jika keyakinan kelas sudah bagus, peserta didik sudah bisa menerapkan keyakinan kelas itu di kelasnya aja. Dan itu kalau diterapkan dari kelas 1 sampai kelas 6 menjadi lingkungan positif. Itu dia. Dan pada akhirnya terbentuklah budaya positif di sekolah ini. Karena dikembangkan dari kecil dulu. Kecil, sedang, besar, sampai dia ke lingkup sekolah, lingkungan. Oke. Next, coba kita ice breaking ya tadi ya, udah ketahuan. Sebutkan, klik 2 kali Bu. Silakan Bu sebutkan. Oke, sebutkan ya sesuai instruksi. Warna apa tuh? Merah. Oke. Tuh? Oke. Kuning. Terus? Oke. Itu masih bisa ya? Masih konsentrasi ya? Putih. Oke. Coklat. Nah, sebutkan warna tulisannya. Kuning, merah, Ayo. hijau, ungu, coklat, putih, siap-siap, Oke. cepat nih. biru-biru, Hijau, ungu, kuning, merah, coklat,
ice breaking itu diperlukan untuk namanya juga memecah keseriusan gitu ya kan, memecah kebosanan seperti itu. Oke, kita bisa next lanjutkan Bu Rika. Nah, poin yang selanjutnya yang harus kita pelajari tadi ada berapa ya? Tadi ada 3, ini yang keempat ya? Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kira-kira nih, apa aja sih kebutuhan dasar manusia, Bu Rika? Kasih sayang. Boleh, kasih sayang. Bu Rika apa tadi? Sandang pangan tubuh. Sandang pangan. Nah, kebutuhan hidup. Iya, terus coba dulu, Bu Rika. Mangan. Bumas. Bu Rumi? Udara. Oke. Ayo kita lihat Bu Rika. Kira-kira apa sih kebutuhan dasar manusia? Kayaknya Pak Junar tadi ya. Ya Pak Junar benar ya tadi ya, 1 ya. Itu ada 5. Ada kasih sayang. Ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua itu ada penguasaan. Jadi setiap manusia itu jangan bilang nggak ada keinginan berkuasa, ada. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang keempat kesenangan. Dan yang kelima kebebasan. Nah, jadi sebagai guru harus dapat melihat kebutuhan dasar apa sih yang ada pada diri murid kita. Rata-rata bertahan hidup. Ya, bertahan hidup ya. Nah, jadi setiap permasalahan beda. Setiap permasalahan memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Lihat kasusnya. Misal kasus Alvaro yang sering mengata-ngatai bokapnya orang. Itu dasar dia itu kita lihat flashback apa sih yang latar belakangi dia kok selalu nyebut-nyebutin nama bokap orang. Nah ternyata kebutuhan dasar dia itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Seperti itu. Jadi lain kasus, lain kebutuhan. Tolong diidentifikasi jika ada kasus di kelas terjadi. Kita cari dulu nih sumbernya apa. Dia butuh apa nih sebenarnya. Mungkin misalnya kayak Bisma, tiba-tiba dia menggangguin kawannya, nyorek gitu. Rupanya dia untuk kesenangan, karena nggak pernah gitu ya kan. Sesekali ganggu lah gitu. Rupanya untuk kesenangan. Jadi lihat kasusnya. Berarti kalau kayak Habib tuh penguasaan, Bu. Bisa jadi. Dan jangan melulu itu ya, kita bisa lihat gitu ya, kita bisa interview atau kita lihat dasar dia tuh kepinginnya tuh nanti ditanya gitu. Kenapa sih kamu ini mukulin teman kamu gitu? Oke, contoh kasus. Nah, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang berlatih sampai akhirnya bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Nah, ketika jawaban Dimas ini misalnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jawaban. Nah, jadi makanya tadi ibu bilang tergantung jawaban si anak. Kalau ada kasus ya, misalnya dijawab sama si Dimas. Kan tadi ibunya nanya, apa sih yang ingin membuat Dimas ini ingin menyetir mobil? Kalau si Dimas yang jawab, aku merasa bangga dan keren. Berarti itu kebutuhan dasar manusianya penguasaan, ingin dianggap besar dan keren. Kalau dijawab, biar bisa jalan-jalan, naik mobil sama teman-temannya itu diterima gitu. Kalau jawabannya aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka, itu berarti dia butuh kebebasan. Dan seterusnya, menyetir mobil itu seru, berarti itu kebutuhan kesenangan. Sudah bisa bedakan ya?
Itu tergantung jawaban peserta didik berarti ya. Oke, next. Nah, konsep yang selanjutnya itu posisi kontrol restitusi. Ini adalah konsep inti yang harus dikuasai oleh Bapak dan Ibu guru. Apa sih posisi kontrol restitusi itu? Yuk kita lihat boleh. Nah, ada 5 posisi kontrol yang ada pada kita baik sebagai pendidik maupun orang tua ya. Karena kasus ini akan terjadi kepada siapapun kalau dia sudah menjadi guru dan orang tua. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir itu manajer. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana yang harus kita hindari? Penghukum. Penghukum. Oke, Bu Rumi. Yang mana yang harus kita hindari kira-kira? Pembuat rasa bersalah. Ya, benar, pembuat rasa bersalah. Ada lagi, Bu Mas? Ada lagi, Pak Junal? Pilih itu 1, Pak Junal. Pas kali 5. Susah dijawabnya. Kan ada 5. Nah, jadi posisi yang terbaik Bapak Ibu sekalian itu semuanya adalah posisi yang kelima. Seperti itu, sebagai seorang manajer. Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau suatu saat atau suatu kasus Bapak Ibu guru menjadi 4 yang lainnya. Tergantung kasusnya, benar. Tapi posisi yang the best itu adalah sebagai manajer. Coba kita lihat. Nah, di sini disebutkan kalau sebagai penghukum itu pasti menyakiti ya, menyakiti peserta didik maupun anak kita, menghardik, menunjuk, menghukum ya kan namanya pun, menyindir, gitu. Jelas ya kalau penghukum itu silakan lari ke lapangan 10 kali keliling, itu penghukum. Berdiri di bawah tiang bendera sambil hormat, itu penghukum. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, ibu kecewa kali lah nak, malu ibu sama tingkah kamu. Ternyata itu adalah posisi kontrol yang harus kita pendidik dan orang tua hindari. Gak boleh kita membuat anak-anak merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya itu ngepong, ngelok itu dekat. Jadi anak-anak tuh udah nggak merasa ini lagi gitu. Ada masanya, tapi kembali lagi nanti kita bahas posisi manajernya itu bagaimana. Itu harus kita hindari juga sebagai teman. Tuh, contohnya ya sudah, nanti ibu yang bereskan. Nanti ibu yang tulis. Benar. Itu manja, berarti kita posisi kita sebagai teman di situ. Gimana kalau sebagai pemantau? Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Contohnya, kamu tahu nggak apa peraturan di sekolah? Apa hukumannya? Coba kalau kamu ini berkata-kata kotor, apa hukumannya? Mau masuk buku tengkorak? Gitu. Tahu. Apa yang telah kamu lakukan? Sedangkan sebagai manajer itu kalimatnya lebih ada keyakinan, terus ada dari peserta didik itu ada kita tanyakan
Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi kita tanyakan solusinya ke peserta didiknya. Gitu. Jadi kesemuanya itu ada hasilnya ya. Kalau penghukum itu, anak akan menjadi pemberontak, pendendam, dan menyalahkan orang. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, jadinya dia suka berbohong nanti, menyangkal. Nggak ada bu, bukan aku. Nah, itu dia. Siapa yang buat dia kayak gitu? Rupanya kita rupanya yang buat anak kita jadi kayak gitu. Termasuk saya sebagai orang tua. Saya setelah mempelajari modul ini, banyak yang berubah mindset saya. Nanti mungkin sebentar lagi Pak Junar, Bu Rumi merasakan, Bu Tika juga udah punya si buah hati. Itu pasti bakal ngerasain gimana caranya menyelesaikan permasalahan kasus anak kita yang ada di rumah. Kemudian yang ketiga sebagai teman, tuh jadi dia ketergantungan. Besok-besok dia nggak mau nulis lagi, ntar juga ditulisin sama Bu Ika. Itu ketergantungan. Dan yang keempat sebagai pemantau, itu dia menyesuaikan. Nah kalau ditengok aja dia, ini jadinya kayak Ria ya. Ditengok aja dia mau disiplin gitu. Waktu ditengok aja dia, waktu kita melotot gini, baru diem dia. Kan? Kalau nggak melotot kalau kita keluar, misalnya Bu Tika keluar kantor sebentar, udah cerita lagi dia. Tuh, jadi gagal ya sebenarnya yang 4 posisi kontrol ini rupanya nggak bisa gitu. Sebenarnya banyak dampaknya. Sedangkan posisi manajer itu, posisi inilah yang bisa menguatkan watak ataupun karakter peserta didik. Gitu. Jadi yang motivasi ini muncul juga dari posisi kontrol yang ada pada guru. Coba next kan? Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Itu. Nah, dengan cara apa kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah, di kelas? Itulah dengan cara ini yang terakhir. Konsep inti yang terakhir, segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nanti kita lihat bagaimana cara melaksanakannya itu. Kita lihat contoh kasusnya juga. Jadi nanti kita bisa terapkan segitiga restitusi ini di keseharian kita, karena memang konflik itu banyak ya di sekolah kita, dan saya rasa itu juga berlaku di sekolah-sekolah yang lain. Pasti ada saja permasalahan setiap harinya. Gitu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, di sini biasanya, ini kalau nggak dengan contoh nanti mungkin Bapak Ibu mungkin kurang paham ya. Nanti kita lihat contoh langsungnya ya. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya itu ada semua perilaku memiliki alasan. Di sini nanti kita tanyakan peserta didik, apa sih yang menyebabkan kamu nak berkata-kata kasar? Sebenarnya kamu kenapa sih nak? Kenapa tadi mukul si Azril misalnya? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi nanti untuk lebih lanjut kita lihat aja nanti ada contohnya, jadi Bapak Ibu dan tidak akan bingung. Boleh klik 2 kali, Bu Rika. Langsung. Nggak bisa dimasukin dari situ sini. Apa? Biar dengar. Proses dialog yang perlu agar dapat menghasilkan murid atau anak yang harapan dalam segitiga restitusi ada 3.
Sekali lagi kasus pertama, siswa selalu terlambat datang ke sekolah. Selamat pagi, Fadil. Selamat pagi, Bu. Fadil tahu nggak kenapa Ibu panggil ke kantor pagi ini? Tahu, Bu, karena saya selalu terlambat pergi sekolah. Nah, kira-kira nih, menurut Fadil, terlambat itu merupakan perbuatan yang baik tidak? Tidak, Bu. Saya minta maaf ya, Bu, karena selalu terlambat pergi ke sekolah. Oke, tidak apa-apa. Setiap orang itu pasti pernah punya kesalahan. Ibu dulu juga waktu kecil seperti kamu pernah terlambat datang ke sekolah. Tapi di sini kita nggak mau nyari siapa yang salah, ya kan? Sekarang coba Ibu dengarkan dulu nih. Apa sih penyebabnya kenapa kamu selalu terlambat datang ke sekolah? Karena saya malam jarang tidur, suka begadang karena main game. Oh, pasti seru ya main game itu ya, makanya kamu sampai kebablasan waktunya. Namun, kamu kira-kira punya solusi nggak? Gimana caranya supaya kamu tetap bisa main game namun tidak terlambat datang ke sekolah? Kira-kira gimana? Mengatur waktu, seperti saya malam belajar dulu baru main game dan tidur. Oh gitu ya. Berarti kita atur waktu. Iya, kita atur waktunya ya. Baik. Nah, kapan nih kamu akan mulai mengatur waktu? Besok saya akan mengubah kesalahan saya. Oke ya, terima kasih ya Fadil. Nah, sekarang kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang udah kita buat? Ada nggak bersangkutan dengan permasalahan ini? Ada, Bu. Apa itu kira-kira? Disiplin dan menghargai waktu. Iya benar. Nah, jadi selanjutnya nih dari keyakinan kelas itu kamu ingin menjadi murid seperti yang bagaimana sih? Menjadi murid yang disiplin dan bisa menghargai waktu yang diterapkan di sekolah. Oke, baik. Terima kasih ya anak ibu. Semoga Fadil bisa tetap konsisten dalam mengatur waktunya sehingga bisa menjadi anak disiplin. Oke, terima kasih ya. Sekarang kamu sudah bisa kembali ke kelas. Apa cukup satu kasus? Kasusnya Alvaro berharap. Oke, boleh kita lihat. Ini kasus yang kedua. Apa next saja? Berikan aja dulu. Ini kasus Alvaro ya, berkata-kata kotor. Selamat pagi, Bib. Selamat pagi, Bu. Kamu tahu nggak kenapa Ibu manggil kamu ke kantor? Enggak, Bu. Nah, tadi waktu keluar main, Ibu dengar kamu ada berkata-kata kasar ke teman kamu. Benar apa enggak? Oh iya ada, Bu. Saya minta maaf. Nah, sekarang Ibu mau tanya, berkata-kata kasar itu perbuatan terpuji atau tidak? Tidak, Bu. Baik, Ibu tidak akan menyalahkan kamu karena semua manusia itu pasti pernah salah. Ibu juga dulu pernah gitu, emosi terus langsung berkata-kata kasar tanpa Ibu sadari. Nah, tapi kita di sini nggak mau cari yang salah, siapa yang benar. Sekarang Ibu mau tahu nih, apa sih sebenarnya yang mendorong kamu sehingga kamu mengeluarkan kata-kata kasar seperti itu? Karena teman saya tidak membagi saya pinjam pensil, Bu. Oh, terima kasih ya Bib, sudah jujur. Ibu ngerti kamu itu mungkin merasa marah karena teman-teman kamu tidak mau meminjamkan kamu pensil. Mari kita cari cara yang lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, apa nih kira-kira yang bisa kamu perbuat untuk menjaga hubungan kamu dengan teman kamu? Saya akan meminta maaf terlebih dahulu, Bu, kepada teman saya. Bagaimana nih cara kamu supaya bisa menghindari berkata-kata kasar di masa depannya nanti? Saya akan bersikap sabar dan lebih tenang, Bu. Oke.
Mau nggak kalau kita bicara sekarang, kita berlatih bicara supaya dapat memilah kata-kata yang lebih baik lagi? Bisa Bu. Terus kamu ingat nggak kita pernah buat kesepakatan kelas? Ingat Bu. Ada nggak yang berkaitan dengan masalah ini? Ada Bu. Kira-kira apa itu? Berbicara sopan dan tidak menyakiti hati teman. Iya benar. Kira-kira keyakinan itu perlu nggak Habib terapkan di diri Habib? Perlu Bu. Kenapa? Karena berbicara kotor itu perbuatan yang tidak baik. Oke. Terus kira-kira nih kalau kedepannya Habib itu pinginnya jadi murid yang seperti apa sih? Menjadi murid sopan dan lebih bersabar. Oke. Semoga kedepannya Habib bisa menjadi murid yang sopan dan bisa memilih kata-kata yang baik sehingga tidak menyakiti temannya. Baik, sekarang Habib sudah bisa kembali. Jadi posisi dalam beberapa disiplin dinamakan manajer. Jadi seperti contoh tadi ya, saya udah menerapkan itu ke Alvaro. Kemarin sempat ada yang dia minta maaf sama Bu Ika. Jadi saya bilang Bu Mas, ini kalau berhasil kita lihat besok nih, apa berhasil apa enggak. Ternyata berhasil. Besoknya itu dia nggak ada melakukan kesalahan. Nah, kira-kira ada nggak pertanyaan dari Bapak Ibu nih? Misalnya nih, kalau gagal gimana, kan gitu kan? Kalau gagal gimana? Ya kan? Ada nggak pertanyaan seperti itu di diri Bapak Ibu? Misalnya nih, kita udah melaksanain nih segitiga restitusi, kayak yang tadi ke Habib dan Fadil. Terus kalau gagal gimana? Ya lakukan lagi, ulang lagi. Jadi nilai-nilai kebajikan itu terus kita tanamkan, karena nggak ada manusia yang sempurna ya. Nah, jadi kita ulangi lagi. Jadi kan, alhamdulillah lumayan, satu hari si Alvaro nggak buat masalah karena saya terapkan segitiga restitusi ini. Terus besoknya dia saya nggak ada juga, terus pulang ya karena sakit seperti itu. Jadi saya gini, dan itu udah saya terapkan juga sama Bisma di rumah. Iya. Jadi insya Allah kalau kalian menerapkan hal ini, kemampuan kita bertambah. Apalagi Bapak Ibu guru, ini sebenarnya psikologi juga ada di situ ya. Tapi kita lebih diarahkan lagi nih gimana caranya segitiga restitusi ini bisa berjalan untuk menanamkan budaya-budaya positif tadi. Terus sedikit bukan? Kalau misalnya kayak orang sedikit Bu ya, kalau misalnya kayak Fadil dengan Habib atau Alvaro kan memang dia kalau apa yang kita tanya dia jawab kayak gitu kan. Terus kan ada juga tipe anak peserta didik kita yang apa yang kita tanya dia diam aja kayak gitu. Terus kita mau terima jawaban itu kayak mana? Karena dia jawabnya enggak, iya, itu kayak mana Bu? Itu dalam hal pelajaran ya? Ini tadi. Yang ini tadi misalnya apa dia misalnya enggak sekolah, jarang sekolah. Oh, berarti kasus gitu ya? Kasus juga. Nah, jadi gini, panggil secara terpisah, seperti itu, dibuat nyaman dulu si peserta didiknya. Makanya kita nggak boleh posisi kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kalau peserta didik udah merasa kita mengontrol dia, itu dia udah nggak nyaman berarti. Jadi kayak kemarin itu distabilkan dulu amarahnya, apapun itulah masalahnya itu distabilkan dulu, baru kita ajak itu bicara dari hati ke hati. Gitu. Jadi menstabilkan identitas itu ditanya, gimana kabarnya anakku? Hari ini makan apa tadi? Gitu. Jadi kita kembali dulu ke kebutuhan dasarnya dulu. Enggak langsung gitu ya? Iya, jangan langsung. Kita cari dulu kebutuhan dasar si anaknya apa. Udah makan nggak tadi? Tadi udah jajan nggak? Gitu. Siapa dia lagi lapar? Gimana dia mau jawab gitu? Siapa tahu. Makanya kita identifikasi dulu kebutuhan dasar peserta didik ini apa. Baru kita itu tadi langkah yang pertama tadi menstabilkan identitas. Nah, jadi ibu juga pernah loh kayak kamu dulu kali di kelas nggak mau ngomong. Nah, itu dulu dicontohkan ke diri kita. Baru langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sebenarnya kenapa sih Mak, anak ibu
nggak mau gitu, nggak mau jawab apa kata ibu, nggak senang sama ibu. Jadi kita cari langkah-langkah apa namanya, kalau bahasa Gayo ini kayak mengamuk telur ini ya. Segitiga restitusi ini merupakan langkah kita, dan sebagai manajer itu pendekatannya disebut restitusi yang fokus mengembangkan motivasi intrinsik pada murid sehingga lahirlah murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Kenapa dia jadi mandiri? Kenapa dia jadi merdeka dan bertanggung jawab? Karena tadi kita tanya solusinya ke dia apa? Kita kembalikan ke diri dia tadi. Jadi gitu, kemarin juga saya tanyakan ke Alvaro, jadi mau gimana nih caranya supaya besok Alvaro nggak cakap kotor lagi, kayak mana nih caranya? Terus waktu ini yang kesalahan sama Bu Rika, caranya gimana nih supaya Alvaro nggak lagi nyepak Bu Rika kayak gitu? Bilang, minta maaf Bu katanya. Oh iya, bagus, keren. Boleh kita apresiasi ya dengan kata-kata. Terus dia dengan sendirinya mengambil tindakan meminta maaf ke Bu Guru. Itu di bawah alam sadar dia tertanam. Makanya dia nantinya akan melahirkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dia di dalam mengambil keputusan. Kayak Abib tadi, apa sih kira-kira solusinya gimana ya Bib supaya besok kamu nggak cakap kotor lagi? Ya lah Bu, nanti lah tahanlah emosiku Bu katanya. Itu dia mandiri, jadi dia tahu gitu kerjanya apa, kalau dia berbuat ini konsekuensinya apa. Dan yang merdeka dalam istilah yang positif ya, seperti itu. Kemudian merubah disiplin positif itu membutuhkan waktu. Nah ini dia tadi, lakukan berulang kali. Jadi nggak ada manusia yang perfect tuh. Lakukan lagi, berilah respon secara konsisten dan fokus pada proses. Fokus pada proses yang 3 itu tadi, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Fokus pada 3 proses itu dan konsisten. Insya Allah profil pelajar Pancasila akan terwujud. Jadi sebenarnya tuh program Kemdikbud ini bagus ya, dan banyak merubah mindset saya juga sebagai orang tua, apalagi sebagai guru gitu. Jadi sewaktu mempelajari modul ini banyak hal-hal yang membuat wah gitu. Jadi inilah yang perlu saya bagikan ke rekan guru untuk menularkan hal-hal baik dan juga menjadi budaya positif gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab atau diskusi, boleh. Dari teman-teman dulu ada yang ingin menanyakan? Tadi Ibu bilang ada keyakinan kelas. Terus perbedaan dari keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu apa? Kesepakatan kelas itu peraturan yang sudah disepakati ya. Sedangkan kalau keyakinan itu datangnya harus dari diri peserta didik. Nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka yakini dijadikan keyakinan kelas. Misalnya tadi, disiplin waktu, menghargai teman, itu adalah elemen, sub-elemen dari profil pelajar Pancasila. Misalnya kalau menghargai waktu, mungkin ada di dimensi apa ya kira-kira? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada di situ gitu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu dulu yang perlu kita tanamkan ke peserta diri dan menimbulkan keyakinan di diri mereka. Seperti itu. Jadi beda kalau kesepakatan itu baru disepakati doang, tapi belum muncul motivasi internalnya dari si peserta didiknya. Oke, ada lagi? Berarti kesepakatan itu bisa dia jadi keyakinan juga? Iya benar. Kesepakatan itu yang ingin kita ubah menjadi keyakinan supaya dia menjadi membekas. Jadi nggak cuma tertulis di kertas, namun mendarah daging gitu di diri si peserta didik ini gitu. Oke, baik. Sudah? Ada lagi kira-kira? Baik ya. Jadi mungkin
Hanya ini yang dapat saya sampaikan selaku calon guru penggerak angkatan 11 dalam proses diseminasi budaya positif di sekolah kita. Harapan kedepannya insya Allah dapat kita mewujudkan budaya positif ini di lingkungan ekosistem kita ya, supaya nantinya peserta didik pun dapat membawa kebiasaan baik itu ke rumahnya dan ke lingkungannya, sehingga nanti diharapkan peserta didik ini bisa menghadapi tantangan zaman, bisa menghadapi segala permasalahan yang ada di masyarakat. Itu tujuannya. Jadi supaya lepas, kita pun sebagai guru bisa mendidik mereka supaya mandiri dalam problem solving, memecahkan masalah kesehariannya di rumah dan di masyarakat. Itu sih ujung-ujungnya. Balik juga lagi seperti yang Ibu ulang kaji selalu, profil belajar Pancasila. Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Baik, mungkin di sini ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dari arahan Ibu Lili kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu posisi dalam penerapan disiplin dinamakan manajer. Pendekatannya disebut restitusi yang fokus mengembangkan motivasi intrinsik pada murid sehingga lahirlah murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Dan merubah disiplin itu membutuhkan waktu. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.